Bab 1311. Kumpulkan pasukan. Ketika dua teriakan itu terdengar, dua niat kuat menyapu dan dengan cepat menyelimuti tentara naga hitam di bawah. Di bawah niat itu, banyak prajurit dari tentara naga hitam juga telah dipanggil dan mereka terbang ke langit. Ketika pria tegap melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu menyipitkan matanya dengan kaget saat dia melihat dua Muchen yang identik. Bukankah itu klon spiritual? Bagaimana mereka bisa sekuat tubuh aslinya? Bahkan pencapaian mereka sebagai master formasi pertempuran juga identik. Pria tangguh itu terkejut. Terlepas dari pengalamannya yang luas, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan adegan ini. Dia tidak pernah berharap Muchen memiliki cara yang mengejutkan seperti itu. Lagi pula, bahkan tuan mereka tidak bisa melakukannya saat itu. Sementara komandan tentara naga hitam terkejut, Muchen merasa lega dalam hati. Untungnya dia tidak terlambat, atau dia harus menderita hari ini. Sebelumnya, ketika dia memasuki ruang ini, dia telah meninggalkan dua klonnya untuk berurusan dengan dua pelayan bela diri lainnya. Jadi, tangannya diangkat, dan sebelum dia berurusan dengan dua pelayan bela diri, dia tidak bisa memanggil dua klonnya dengan mudah. Jika tidak, Ling Xi dan yang lainnya pasti tidak akan mampu menghadapi tiga penguasa bumi yang disempurnakan. Jadi dia hanya bisa menunggu sampai kedua klonnya bebas sebelum dia bisa memanggil mereka. Dan untungnya, kedua klon muncul tepat waktu untuk menstabilkan situasi baginya. Siluet dengan cepat muncul di belakang Muchen berjubah hitam dan putih, sekitar 2.000 prajurit. Termasuk 1.000 yang sebelumnya diperintahkan Muchen, mereka memiliki total 3.000 prajurit. Mustahil bagi Muchen untuk memimpin kehendak pertempuran 3.000 prajurit sendirian, tapi untungnya kedua klonnya bisa berbagi beban. Selanjutnya, mereka bertiga terhubung secara telepati sehingga mereka dapat memerintahkan mereka sebagai satu. Jadi itu tidak jauh berbeda dari satu orang yang memerintah mereka semua. Setelah kedua klon mengumpulkan pasukan mereka, mereka segera mengaktifkan battle wheels mereka. Seketika, battle wheel yang tak terbatas tersapu bersama dengan tekanan yang menakutkan, menyebabkan wilayah ini bergetar dari kekuasaan. Kehendak pertempuran yang dibentuk oleh 3.000 anggota tentara naga hitam benar-benar menakutkan. Di bawah tekanan itu, ekspresi Wu Tong membeku karena shock yang dalam. Jelas, dia sangat terkejut oleh 3.000 prajurit yang berdiri di belakang Muchen. Dia telah mengkonsumsi pelet, memeras potensinya sebelum dia bisa memerintahkan 2.000 prajurit tentara naga hitam, menekan Muchen. Jadi orang bisa membayangkan betapa menakutkannya ketika Muchen mengendalikan 3.000 prajurit tentara naga hitam. Sial, bagaimana dia mencapai itu? Wu Tong dengan gila-gilaan bergumam dengan kilatan ketakutan di matanya. Menghadapi 3.000 prajurit, dia bahkan merasakan dorongan untuk melarikan diri sekarang. Tetapi pada akhirnya, Wu Tong menekan keinginan itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Muchen bisa mengumpulkan 3.000 prajurit dari tentara naga hitam, dia tidak merasa bahwa Muchen benar-benar bisa memerintah mereka. Jika dia benar-benar berhasil, maka Muchen tidak perlu takut pada penguasa bumi yang sempurna dengan 3.000 prajurit itu. Dia pasti berpura-pura. Pada saat ini, dia sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan. Wu Tong mengertakkan gigi saat ekspresinya berubah seram. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tombak, yang dibentuk oleh kehendak pertempuran 2.000 prajurit, ditembakkan. Jutaan battle rune bersinar, dan pada saat itu, bahkan battle wheel yang dibentuk oleh 3.000 prajurit ditekan. Mati, raungan Wu Tong terdengar di langit. Tombak itu melesat, mengarah ke Muchen. Mengangkat kepalanya, Muchen melihat tombak yang datang ke arahnya sebelum menganggukkan kepalanya ke Muchen yang berjubah hitam dan putih. Mereka bertiga praktis membentuk segel mereka pada saat yang sama, dan pada saat berikutnya, raungan yang dalam terdengar dari para prajurit tentara naga hitam di belakangnya. Pertempuran tanpa batas wheel diluncurkan dan menyebar dengan cepat. Saat awan battle wheel meraung keras, mereka tampak seperti battle wheel yang tak berujung sedang berkumpul dan samar-samar memancarkan tekanan yang menakutkan. Tombak itu telah menembus ruang dan menembak ke arah awan battle wheel, mencoba merobek awan battle wheel itu. Mengangkat kepalanya, Muchen menyipitkan matanya pada tombak yang dengan cepat berkembang di depannya. Tak lama kemudian, kabut putih keluar dari mulutnya. Awan pertempuran wheel yang tak terbatas bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, ketika tombak itu mendarat, cakar naga besar tiba-tiba terbentang dari awan tebal. Cakar itu berwarna hitam dan terlihat sangat jelas, seperti cakar naga asli.
Ketika terbentang, drakonik besar mungkin tersapu pada saat itu. Ketika cakar naga terentang, ia meraih tombak dan cahaya gelap keluar dari cakar. Hanya butuh sekejap untuk menghentikan tombak itu. Apa? Wutong berseru setelah melihat bagaimana tombak, yang dia ciptakan dengan mengumpulkan kehendak pertempuran 2000 prajurit, begitu mudah dihentikan. Sementara dia terkejut, raungan drakonik terdengar dari langit yang dipenuhi dengan battle wheel yang deras. 8 naga pertempuran desolasi. Cakar naga gelap mengencangkan cengkeramannya dan tombak itu segera hancur menjadi kilauan cahaya di langit. Ketika tombak itu hancur, lapisan awan yang tebal bergetar, dan pada saat berikutnya, bayangan besar membubung ke langit. Setiap tatapan yang ada pada bayangan besar itu dan suara udara yang menyedot terdengar. Seekor naga hitam muncul di langit, ditutupi dengan battle rune dengan battle wheel yang sangat deras yang mendatangkan malapetaka di wilayah ini. Melihat naga hitam itu, komandan dan prajurit tentara naga hitam mulai gemetar karena kegembiraan di mata mereka. Ini sebenarnya adalah roh pertempuran naga hitam. Dia benar-benar berhasil membentuk roh pertempuran naga hitam. Suara-suara bersemangat terdengar dari tentara naga hitam dengan banyak dari mereka melihat ke arah Mu Chen. Bahkan pria tegap itu bersemangat dengan tatapan yang rumit. Meskipun roh pertempuran naga hitam jauh lebih lemah daripada ketika mereka berada di puncaknya, itu juga berarti bahwa Mu Chen memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan tentara naga hitam. Jika Mu Chen terus tumbuh, maka tentara naga hitam mungkin bisa mencapai puncak mereka sekali lagi. Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat naga besar itu. Dia bisa merasakan bahwa ketika naga ini terbentuk, kehendak pertempuran dari 3000 prajurit tentara naga hitam telah mencapai ketinggian baru yang mengejutkan. Untuk membentuk battle wheel, dia harus menggabungkan niatnya dengan battle wheel pasukan sebelum dia bisa membentuk battle spirit yang secara unik dimiliki oleh pasukan ini. Jelas, dia telah mencapai ini. Apakah karena roh naga sejati? Mu Chen juga terkejut bahwa dia telah mencapai ini. Menurut perkiraannya, dia masih perlu berlatih dengan tentara naga hitam selama beberapa waktu sebelum mereka bisa mencapai ini. Jadi itu pasti karena roh naga sejati yang dia miliki. Dia menekan pikiran di dalam hatinya untuk saat ini dan menatap Wutong yang terkejut dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tidak repot-repot berbicara. Naga hitam itu meraung dan membuka mulutnya, melepaskan beberapa kaki napas. Merasakan battle wheel yang menakutkan, Wutong langsung ketakutan, tetapi ketika dia mencoba mengendalikan battle wheel, dia menyadari bahwa battle wheel di belakangnya tampaknya telah menipis. Memutar kepalanya, dia bisa melihat bahwa wajah para prajurit tentara naga hitam bingung ketika mereka melihat naga besar itu. Moral mereka akhirnya terpengaruh. Banyak sampah. Melihat moral yang turun, Wutong langsung mengutuk. Dia juga tidak bisa terlalu memikirkannya dan mulai mundur, meninggalkan tentara naga hitam. Pengecut. Melihat tindakannya, banyak prajurit Black Dragon Army mengutuk. Tidak ada yang akan menghormati master formasi pertempuran yang mungkin meninggalkan pasukannya kapan saja. Jika orang seperti itu menjadi raja mereka, mungkin akan ada hari di mana dia akan meninggalkan mereka juga. Wajah pria tegap itu gelap saat dia menatap Wutong dengan jijik di matanya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia melambaikan lengan bajunya dan nafas naga ditarik kembali. Di masa depan, semua prajurit itu akan menjadi miliknya, jadi jika dia telah menghancurkan 2000 dari mereka, dia pasti akan merasa sakit hati. Jadi, untuk melindungi mereka, dia agak rela menyerah mengejar Wutong untuk saat ini. Ketika 2000 prajurit tentara naga hitam melihat Mu Chen mengingat napas naga, mereka saling bertukar pandang dan berlutut ke arahnya. Kami memberi hormat kepada raja. Suara teratur mereka bergema. Apakah itu roh pertempuran naga hitam yang telah dibentuk Mu Chen? Atau bagaimana dia melindungi mereka dengan mengorbankan menyerah mengejar Wutong? Dia telah memenangkan pengakuan mereka. Tentara naga hitam di bawah juga saling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Pada saat berikutnya, banyak orang berlutut sepenuhnya. Kami memberi hormat kepada raja. Di belakang Mu Chen, 3000 tentara naga hitam juga berlutut. Pria tegap menatap Mu Chen dengan senyum puas di wajahnya sebelum berlutut juga. Menghormati raja. Saat raungan terdengar di langit, wajah Wutong berubah pucat, sebelum tidak dapat membantu memuntahkan seteguk darah. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar kalah dari Mu Chen. Bab 1312. Menghormati raja. Saat suara bergema di antara langit dan bumi, itu membuat Mu Chen, yang berada di langit, terpana.
Dia menatap tentara naga hitam dengan kaget. Dia jelas tidak menyangka pasukan elit seperti itu akan mengakui dia sebagai raja baru mereka saat ini. Pada saat ini, bahkan Mu Chen bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, bahkan dengan ketenangannya. Terlepas dari bagaimana dia mencoba untuk tetap tenang, ada kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Pada akhirnya, dia menyerah untuk bersembunyi, jadi kegembiraan merona di wajahnya. Itu karena dia tahu betapa kuatnya pasukan ini, bahkan jika beberapa dari mereka hilang karena waktu, itu masih merupakan pasukan yang kuat yang bisa menyaingi penguasa surgawi. Jika ada hari ketika Mu Chen bisa mengendalikan mereka semua, dia tidak perlu takut bahkan penguasa surgawi. Mencoba untuk membentuk pasukan yang begitu kuat di dunia 1000 besar membutuhkan sumber daya dan energi yang tak terbayangkan yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan tertinggi biasa. Sama seperti klan Wu atau kuil pertempuran surga barat. Meskipun mereka memiliki penguasa surgawi di pasukan mereka, mereka tidak memiliki tingkat tentara ini. Jika Mu Chen harus memalsukannya sendiri, dia bahkan tidak bisa menghasilkan 1/10 dari mereka, bahkan jika dia telah sepenuhnya mengosongkan Muabode. Karena segala macam alasan, Mu Chen tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Tolong bangkit. Mu Chen akhirnya menarik kembali kegembiraan di hatinya sebelum menangkupkan tinjunya kepada semua orang di tentara naga hitam. Mu Chen sopan dan tidak sombong hanya karena tentara naga hitam telah mengakuinya. Tentara naga hitam tidak sama dengan boneka yang dia dapatkan sebelumnya, itu adalah pasukan yang hidup, jadi dia harus melakukan ini untuk memenangkan hati mereka. Puluhan ribu prajurit berdiri dan pria tegap itu berbicara dengan suara hormat, silakan naik ke panggung dan terima segel tentara. Tangannya menunjuk ke arah panggung di tengah. Mu Chen juga tidak ragu-ragu dan mendarat di atas panggung, sebelum melihat tentara naga hitam. Bawahanmu, Komandan Tentara Naga Hitam, Jiang Long menyapa raja yang baru. Pria kuat itu membungkuk ke arah Mu Chen sebelum menggigit lidahnya, dan seteguk esensi darah terbang keluar. Setelah dia, para prajurit tentara naga hitam juga melakukan hal yang sama dan esensi darah dengan cepat menyatu menjadi bola darah yang melayang di depan Mu Chen. Bola darah terus-menerus mengembun dan berkumpul sebelum membentuk jimat naga merah, menyerap semua esensi darah di sekitarnya. Jimat naga melayang di depan Mu Chen dan memancarkan energi yang dalam. Tatapan Mu Chen berkobar saat dia melihatnya. Dia tahu bahwa selama dia memperbaiki jimat ini, tentara naga hitam akan benar-benar miliknya. Tanpa ragu-ragu, Mu Chen menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah terbang menuju jimat naga, sebelum dengan cepat bergabung dengannya. Segera setelah itu, Mu Chen bisa merasakan hubungan dekat yang terbentuk antara dia dan tentara naga hitam. Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang jimat dengan tangannya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah menjadi satu-satunya raja tentara naga hitam. Ketika Wu Tong melihat adegan ini dari jauh, matanya dipenuhi dengan keserakahan, seolah-olah dia tidak bisa menahan keinginan untuk menjatuhkan Mu Chen dan menggantikannya. Pada saat ini, penyesalan di hatinya tak terlukiskan. Jika dia tahu tentang ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan Mu Chen masuk ke ruang ini. Bahkan jika dia harus menggunakan segala cara untuk memblokir Mu Chen, dengan cara itu dia tidak perlu bersaing dengan Mu Chen untuk mendapatkan tentara naga hitam. Di dalam hatinya, Mu Chen hanyalah penguasa bumi yang lebih besar. Jika bukan Battle Wheel, dia yakin bisa membunuh Mu Chen. Sial, sial, Wu Tong bergumam sambil terus mengutuk. Kemerahan di matanya begitu pekat sehingga bisa meneteskan darah. Tapi Mu Chen jelas tidak punya waktu untuk berurusan dengan kebencian seorang pecundang. Memegang jimat naga, dia merasakan kendali yang dia miliki atas pasukan yang kuat ini dengan sukacita di hatinya. Kali ini, hanya panen tentara naga hitam ini saja yang membuat perjalanannya ke jurang suci primordial menjadi berharga. Wajah para prajurit tentara naga hitam pucat, karena mereka telah menghabiskan cukup banyak esensi darah mereka untuk membentuk jimat naga. Jiang Long menatap Mu Chen dengan tatapan puas. Tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, bumi tiba-tiba bergetar. Merasakan getarannya, semua orang tertegun sejenak sebelum melihat Wu Tong. Apa yang orang itu coba lakukan sekarang? Tetapi ketika mereka mengarahkan pandangan mereka, mereka menyadari bahwa Wu Tong tidak melakukan apa-apa. Siapa ini? Wajah Mu Chen dan Jiang Long sedikit berubah. Mereka telah merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah lain saat mereka meraung. Keke, ruang terdistorsi dalam menanggapi teriakan mereka dan kabut hitam muncul. Detik berikutnya,
itu telah berubah menjadi siluet hitam di langit. Siluet itu diselimuti dengan aura mematikan, dan aroma menjijikkan telah menyebabkan setiap prajurit dari tentara naga hitam berubah. Klan Iblis. Murid Mu Chen menyempit. Siapa lagi selain klan Fin yang bisa memiliki aura menjijikkan seperti itu? Iblis, kamu berani menerobos masuk ke tentara naga hitamku. Kamu mencari kematian. Jiang Long dengan marah meraung dan matanya langsung memerah karena kebencian. Energi spiritual tanpa batas meledak dari tubuhnya, pada tingkat penguasa bumi yang sempurna. Jiang Long bergerak dan muncul di hadapan siluet itu dengan kepalan tinju. Vena menggeliat di lengannya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Namun, ketika tinju ganas itu mencapai siluet hitam itu dengan cepat melewatinya. Siluet hitam menghilang dan beberapa napas kemudian, itu muncul di lokasi lain. Betapa kasarnya, tapi sayang sekali motifku datang ke sini bukan kalian. Siluet hitam memandang Jiang Long dengan mata seramnya dan tersenyum sinis. Tapi pada saat ini, kalian berada di titik terlemahmu. Jadi saya secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Petik 2. Dia tiba-tiba mendarat di tanah dengan tangan pucat di lantai. Mengangkat kepalanya, asap hitam sedikit menghilang, memperlihatkan wajah pucat dan seram tanpa darah di atasnya sebelum dia memberikan senyum yang tidak biasa pada Jiang Long dan Mu Chen. Hentikan dia, murid Mu Chen menyempit. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan klan Fin, dia merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Haha, terlambat. Pria itu tersenyum menakutkan dan barisan iblis hitam tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Itu seperti cacing menggeliat yang menggali ke dalam tanah dan menembak ke bawah. Wajah Jiang Long berubah drastis saat dia berseru, dia mengejar mayat raja yang disegel. Rajamu, kendalikan kehendak pertempuran tentara naga hitam. Hati Mu Chen bergetar setelah mendengar itu. Ada mayat raja yang disegel di bawah tanah. Dia tiba-tiba menggenggam jimat naga dengan erat. Tanah tiba-tiba bergetar hebat saat retakan besar menyebar di tanah. Aura iblis berguling dari celah-celah itu dan sinar hitam membubung ke langit, bersama dengan fluktuasi aura iblis yang menakutkan yang menutupi area ini. Mu Chen mengangkat kepalanya kaget dan melihat kerangka hitam. Meskipun kekuatan hidup telah menghilang dari kerangka, itu masih ditutupi dengan aura iblis yang tersisa. Dilihat dari fluktuasinya, itu pasti raja yang kuat ketika masih hidup. Haha, seperti yang sudah kuduga. Memang ada mayat monark di sini. Siluet hitam itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Mu Chen berubah serius sebelum dia mengendalikan tentara naga hitam saat ini. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengendalikan 3.000 prajurit Black Dragon Army seperti sebelumnya. Untungnya, pria itu belum mencapai alam penguasa surgawi, menurut indra Mu Chen. Jika itu masalahnya, maka dia bukan lawan yang tidak bisa dia hadapi. Violent Battle Wheel meraung seperti arus dan menembus angkasa, menembak ke arah siluet hitam itu. Menghadapi Battle Wheel yang menyelimuti, siluet hitam itu tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia meledak mundur. Dia jelas tidak berniat untuk menghadapinya. Namun, Mu Chen tidak punya niat untuk membiarkannya pergi seperti itu. Dengan pikiran, Battle Wheel menyerang, dan dia juga tahu bahwa target dari siluet hitam itu adalah mayat seorang raja. Selama dia bisa menghentikan yang terakhir dan tidak membiarkan siluet hitam itu mengambil mayat itu. Menghindari beberapa kali, siluet hitam itu marah dengan agresivitas Mu Chen dan menunjukkan senyum jahat dengan matanya terpaku pada Mu Chen. Karena kamu sedang mencari kematian, maka pangeran ini akan memenuhi keinginanmu. Ingat, orang yang membunuhmu adalah pangeran dari klan mayat iblis, Si Tianyu. Bab 1313. Ketika suara dingin bergema dari siluet hitam, matanya memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Di jalannya, semua jenis tanaman dengan cepat terkorosi di bawah aura mematikan dengan semua kekuatan hidup terkuras secara tirani. Bahkan area itu menjadi abu-abu pucat dengan aura maut yang menyebar. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, matanya sedikit menyipit. Aura maut itu terlalu sombong. Itu bahkan telah mencemari energi spiritual di wilayah ini. Jika aura maut itu menyerang tubuh, seberapa destruktifnya? Memikirkannya, ada kilatan keseriusan di mata Mu Chen. Sepertinya dia harus berhati-hati agar aura maut itu tidak menyerang tubuhnya. Dengan pemikiran ini di benaknya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan Battle Wheel yang tak terbatas menyapu seperti gelombang besar dengan jentikan jarinya, menembus langit saat menyelimuti pangeran klan iblis mayat. Huff!
Si Tianyu dengan dingin mendengus tanpa niat untuk menghindar. Dia mengulurkan tangannya yang pucat dengan tanda iblis yang berkedip-kedip di atasnya dan aura iblis yang deras menyapu seperti asap di saat berikutnya. Aura mayat iblis. Aura menyembur keluar saat bentrok dengan battle wheel yang tak terbatas. Seketika, suara yang menusuk telinga terdengar saat itu membubarkan arus battle wheel. Asap iblis telah menyembur keluar dan benar-benar menghalangi kehendak pertempuran Mu Chen. Tabrakan cepat telah menyebabkan wajah Mu Chen berubah serius. Dia saat ini mengendalikan 3.000 anggota tentara naga hitam, bahkan jenderal penguasa bumi sempurna tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun saat menghadapi Si Tianyu. Jelas, meskipun Si Tianyu bukan seorang raja, kekuatannya tidak diragukan lagi berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan puncak. Dengan ekspresi muram, tangan Mu Chen bergabung bersama dan kehendak pertempuran dari 3.000 prajurit tentara naga hitam diluncurkan bersama dengan raungan drakonik yang mengguncang bumi di saat berikutnya. Roh pertempuran naga hitam muncul dan menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan napas besar-besaran yang memiliki fluktuasi destruktif yang menyapu Si Tianyu. Ketika Si Tianyu, yang diselimuti aura iblis melihat napas naga mengalir ke arahnya, seringai muncul di wajahnya, yang kehabisan darah. Membuka mulutnya, seberkas abu cahaya keluar dari mulutnya. Kerangka yang memadamkan kehidupan. Garis cahaya itu terbang keluar, dan sesaat kemudian, itu telah terbentuk menjadi kerangka abu-abu besar yang sepertinya bisa melahap semua vitalitas di dunia dengan mulutnya. Kerangka abu-abu itu membuka mulutnya dan mengisap, menelan napas naga yang datang ke arahnya dalam satu tegukan. Setelah melahap nafas naga, rune mulai berkedip pada kerangka abu-abu sebelum perlahan-lahan mendarat, memancarkan cahaya dingin di matanya saat menatap Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat serangannya begitu mudah diselesaikan, dia tidak bisa menahan untuk mengerucutkan bibirnya dengan erat. Orang harus tahu bahwa di hadapan nafas naganya, bahkan Wu Tong telah melarikan diri. Tapi terhadap Si Tianyu, itu sangat mudah diselesaikan. Secara alami, Si Tianyu lebih kuat dari Wu Tong. Si Tianyu melipat tangannya dan memusatkan pandangannya, yang dipenuhi dengan aura iblis yang padat, menatap Mu Chen. Setelah itu, dia tersenyum sinis. Keluarkan apapun yang masih kamu miliki. Pangeran ini akan memberitahu Anda bahwa elit dunia 1000 besar Anda pucat dibandingkan dengan klan Fin saya. Petik 2. Rajamu, kita akan bergandengan tangan dan membantai makhluk keji itu. Jianglong terbang keluar saat dia menatap Si Tianyu dengan galak. Pada saat berikutnya, tubuhnya mulai mengembang, dan dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi raksasa dengan sisik naga di tubuhnya. Dia tampak seperti Dragon King, menghentakkan kakinya, tanah retak dan dia terbang menuju Si Tianyu seperti bola meriam. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak menghentikan Jianglong. Si Tianyu, memang, sedikit tidak normal. Jadi mereka harus menangkapnya sesegera mungkin jika terjadi hal lain. Adapun bertarung dengan adil, Mu Chen tidak cukup bodoh. Dengan demikian, dia telah mengendalikan roh pertempuran naga hitam tanpa ragu-ragu. Saat meraung, dia mengacungkan cakarnya ke arah Si Tianyu. Menurut perkiraan Mu Chen, Si Tianyu seharusnya setara dengan penguasa bumi yang disempurnakan di dunia 1000 besar. Tapi selama dia bukan seorang raja, maka tidak ada yang perlu ditakuti oleh Mu Chen. Jianglong dan Mu Chen telah bergerak pada saat yang sama, dan serangan ganas mereka adalah sesuatu yang bahkan Si Tianyu buat mengontrol aura iblis dan kerangka abu-abu untuk menahan serangan mereka. Kali ini, fluktuasi hebat di ruang ini mendatangkan malapetaka, merobek retakan besar di ruang itu. Seluruh wilayah runtuh di luar lingkaran pertempuran. Meskipun Si Tianyu adalah penguasa bumi yang disempurnakan puncak, dia tidak semudah itu lagi ketika menghadapi gabungan Mu Chen dan Jianglong. Dia bahkan menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika Mu Chen melihat ini, hatinya bergerak dan Mu Chen berjubah hitam dan putih bergabung dalam keributan. Seketika, momentum mereka meningkat dan bahkan Si Tianyu dipukuli. Wajah Wu Tong kaget saat melihat pertarungan yang mengejutkan ini. Dia sangat ketakutan ketika Si Tianyu muncul, karena dia tidak pernah menyangka anggota klan Fin mengikuti di belakang mereka. Lebih jauh lagi, kekuatan mengerikan yang Si Tianyu tunjukkan bahkan membuatnya merasa ketakutan. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, mungkin tidak akan butuh 10 ronde baginya untuk jatuh ke tangan Si Tianyu. Tempat ini terlalu berbahaya untuk ditinggali. Wajah Wu Tong berubah dan dia langsung merasakan niat untuk mundur.
Dengan tentara naga hitam di tangan Mu Chen, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Juga tidak mungkin baginya untuk membantu Mu Chen menghadapi si Tianyu, karena dia mau tidak mau berharap pihak Mu Chen akan mati di sini. Dengan pemikiran ini di benaknya, Wu Tong melihat si Tianyu menghancurkan arus battle wheel dengan tamparan sebelum bentrok dengan tinju Jiang Long yang ditutupi sisik naga. Kekuatan mengerikan bahkan telah menghancurkan ruang saat Jiang Long mundur. Tubuh si Tianyu bergetar. Di sudut matanya, dia melihat Mu Chen berjubah hitam dan putih, yang mencoba mengelilinginya, dengan kilatan dingin di matanya. Dia sudah berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi ini. Tidak bisa berurusan dengannya lagi. Tatapan si Tianyu berkedip dan tubuhnya berubah menjadi asap hitam, sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1 kaki jauhnya, dan ketika dia mengangkat kepalanya, seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulutnya. Darah itu mirip dengan panas saat melesat melintasi cakrawala, ke tengah alis mayat raja. Mayat raja tiba-tiba membuka matanya dengan aura iblis yang melonjak. Tubuhnya melintas sebelum dia muncul di belakang Wu Tong dan memegang kepala Wu Tong. Arg! Wu Tong sangat terkejut dengan serangan yang datang, jadi dia berteriak dan berjuang keras. Tapi mayat monark dengan erat memegangi kepalanya. Dengan gemetar, itu telah menghancurkan kepala Wu Tong dengan aura iblis yang deras mengalir ke tubuh Wu Tong, menyebabkan tubuh Wu Tong cepat kering. Ketika Mu Chen dan Jiang Long melihat adegan ini, wajah mereka sedikit berubah sebelum bergerak bersama, dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu ke arah mayat raja. Lengan raja gemetar sebelum melemparkan Wu Tong ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat Wu Tong terlempar, matanya menyipit saat dia berteriak, "Cepat, mundur." Dia bisa dengan jelas melihat bahwa vitalitas di mata Wu Tong hilang dengan aura iblis menggeliat di bawah kulitnya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya menghindar, tubuh Wu Tong meledak dan aura iblis meledak. Tidak berani bersentuhan dengan aura iblis, Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mundur. Haha, pangeran ini akan mengingat pertempuran ini di hatiku. Setelah aku mendapatkan kendali penuh atas mayat monark, aku akan kembali dan mencarimu. Ketika si Tianyu melihat kelompok Mu Chen mundur, suaranya yang dingin bergema di wilayah ini. Kecuali suaranya lebih lemah dari sebelumnya, yang mungkin merupakan harga yang dia bayar untuk mengendalikan mayat monark. Sial, dia mencoba lari. Jiang Long langsung berseru. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat si Tianyu sudah berkumpul dengan mayat raja. Pada saat ini, kepala yang terakhir diturunkan dengan matanya yang dipenuhi aura iblis menatap Mu Chen. Senyum brutal muncul di bibir si Tianyu saat dia membelai lehernya ke arah Mu Chen dari jauh. Lain kali kita bertemu, pangeran ini pasti akan membunuhmu. Dia tertawa ketika dia dengan cepat berubah menjadi asap yang menyelimuti mayat raja juga sebelum merusak ruang terbuka untuk pergi. Asap hitam mengalir ke ruang terbuka dan dia menghilang. Saat si Tianyu pergi, ruang ini berangsur-angsur menjadi tenang, dengan kerusakan di tanah membuktikan pertempuran sebelumnya. Melihat ke arah yang ditinggalkan si Tianyu, Mu Chen sedikit mengernyitkan alisnya. Memang, Fin Clan juga telah datang ke Primordial Secret Abyss, sepertinya perjalanan di Secret Abyss ini tidak akan mudah. Bab 1314. Saat pertempuran berakhir di ruang naga hitam, hanya kerusakan yang tersisa dari pertempuran yang masih membuktikan bahwa pertempuran pernah terjadi di sini. Wajah Mu Chen muram saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan si Tianyu. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya dia bertemu dengan seorang ahli dari klan Fin, dan dia merasa heran dengan kekuatan yang ditunjukkan pihak lain. Aura iblis itu tidak sama dengan energi spiritual. Ini sangat kejam dan sombong, dan jika dia terkontaminasi olehnya, vitalitasnya akan terkuras dengan cepat. Di jurang suci primordial, ada segala macam kekuatan yang kuat di sini, dan dengan klan Fin yang tersembunyi itu, situasinya berubah menjadi merepotkan. Dia ahli dari klan iblis mayat, tidak heran dia akan mengincar mayat raja. Jiang Long dengan erat merajut alisnya di samping Mu Chen. Klan setan mayat, gumam Mu Chen. Tapi karena dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang klan Fin, dia tidak terbiasa dengan itu. Ada 32 klan di antara Fin Clans. Kekuatan inti dari Fin Clans, dan Course Demon Clan adalah salah satunya. Klan setan mayat memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat dan mengalirkan kekuatan dari mayat itu. Dengan mayat seorang raja di tangan si Tianyu, kekuatan bertarungnya pasti akan melambung tinggi. Jiang Long menghela nafas. Mu Chen menyipitkan matanya. Si Tianyu sudah menjadi lawan yang sulit,
dan jika dia benar-benar mengendalikan mayat raja, dia akan menjadi lebih menakutkan. Meskipun mayat itu tidak akan memiliki kekuatan ketika masih hidup, itu bisa menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan tanpa masalah, sama seperti Wutong, dibunuh oleh mayat raja, tidak berdaya untuk melakukan perlawanan apapun. Saya ceroboh. Orang itu memanfaatkan tentara naga hitam yang sedang dilemahkan untuk membuka segel dan merebut mayat raja. Jianglong menyalahkan dirinya sendiri, karena raja itu dibunuh dan disegel oleh kaisar pertempuran naga hitam ketika dia masih hidup. Sekarang mayat telah diambil untuk menimbulkan lebih banyak masalah, bagaimana dia bisa menjawab tuannya sebelumnya? Komandan Jianglong, jika kita bertemu si Tianyu di masa depan, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghadapinya dan menghancurkan mayat raja itu. Mu Chen berjanji, bagaimanapun, tentara naga hitam melemah karena jimat, memberi si Tianyu kesempatan. Dengan demikian, Mu Chen juga merasa bertanggung jawab. Secara alami, itu juga karena dia mencoba memenangkan hati mereka. Tentara naga hitam bukanlah boneka yang bisa dia perintahkan untuk bekerja tanpa rasa khawatir. Ini adalah tentara yang hidup, dengan Jianglong, komandan masih hidup. Jadi jika Mu Chen ingin tetap mengendalikan pasukan elit ini untuk waktu yang lama, dia harus mendapatkan pengakuan mereka. Tentu, wajah Jianglong juga berubah lembut setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Tentara naga hitam juga memandang Mu Chen dengan sebagian besar dari mereka merasa lebih bersedia untuk tunduk. Mu Chen juga merasa lega di hatinya setelah melihat situasi ini. Si Tianyu sangat kuat, dan bersama dengan mayat raja, dia sulit untuk dihadapi. Tapi itu tidak berarti bahwa Mu Chen tidak berdaya. Jika mereka mengeluarkan semua kartu truf mereka, tidak ada yang akan tahu siapa yang mungkin menang. Jadi, dia tidak mencoba pamer dengan membuat janji itu. Karena itu masalahnya, maka aku akan berterima kasih kepada rajamu sebelumnya. Jianglong merasa berterima kasih kepada Mu Chen sebelum melihat tentara naga hitam dan tersenyum. Rajamu, sudah waktunya bagimu untuk mengatur tentara naga hitam sekarang. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan hati yang membara. Tapi segera setelah itu, dia dibuat tercengang. Tentara naga hitam adalah pasukan yang hidup, jadi dia tentu saja tidak bisa menyimpan semuanya dalam gelang biji mustardnya. Mungkinkah dia akan membawa pasukan ini bersamanya saat dia pindah? Tidak perlu khawatir, rajamu. Melihat ekspresi Mu Chen, Jianglong langsung tahu apa yang mantan khawatirkan, jadi dia tersenyum. Ruang naga hitam ini sebenarnya adalah perkemahan kami, ruang kecil yang dibuat dengan cermat oleh tuan kami sebelumnya. Kamu dapat menggunakan teknik rahasia untuk mengubah seluruh ruang naga hitam ini menjadi sebuah cincin untuk dibawa bersamamu. Wajah Mu Chen memerah karena gembira. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia bisa membawa pasukan ini bersamanya sepanjang waktu? Tapi, Jianglong tiba-tiba berhenti dan matanya menyipit menjadi senyuman. Energi spiritual di ruang naga hitam ini sangat tipis, jadi itu hanya bisa memberi kita waktu untuk tidur. Dengan terjaganya kita semua, kebutuhan kita akan energi spiritual juga semakin kuat. Itu berarti bahwa jika kita ingin tinggal di ruang naga hitam untuk waktu yang lama, itu tidak akan cukup bagi kita untuk meningkat. Mu Chen tertegun sebelum dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan alam sendiri, dia juga tidak dapat menghubungkan ruang naga hitam dengan dunia seribu besar untuk menyerap energi spiritual secara otomatis. Jianglong terkekeh, jadi kita membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar untuk memenuhi kultivasi kita. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Mu Chen awalnya merasa lega, tapi dia bisa merasakan cahaya berkedip di mata Jianglong saat dia bertanya dengan nada kecil. Jianglong menyeringai, tidak banyak, kira-kira 800 juta tetes sovereign spiritual liquid setahun. Mata Mu Chen langsung menjadi hitam saat dia berseru, 800 juta setahun. Bahkan dengan ketenangannya, dia hampir mengutuk. 800 juta tetes sovereign spiritual liquid bukanlah jumlah yang kecil. Orang harus tahu bahwa saat itu, di benua Greatlaw, pendapatan domain Great Havenlaw mereka hanya 100 juta tetes sovereign spiritual liquid setahun. Namun, hanya memelihara tentara naga hitam ini saja membutuhkan 800 juta setahun. Itu hanya sebuah jurang. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya tahu jumlah mengerikan dari sumber daya yang digunakan hanya untuk memelihara pasukan elit seperti itu. Bukankah 800 juta cairan spiritual berdaulat setahun masih oke?
Setidaknya itu kurang dari apa yang kita gunakan di masa lalu. Jiang Long merasa sedikit bingung. Di masa lalu, ketika mereka mengikuti Kaisar Pertempuran Naga Hitam, mereka menggunakan setidaknya 1 miliar tetes sovereign spiritual liquid setahun. Bibir Mu Chen berkedut. Dia bukan Kaisar Pertempuran Naga Hitam, tetapi hanya penguasa bumi yang lebih besar. Bagaimana dia bisa begitu murah hati sebagai Kaisar Pertempuran Naga Hitam? Meskipun dia memiliki Muabode, itu juga tidak cukup untuk mengisi jurang ini. Jiang Long juga sepertinya sudah mengetahui hal ini, jadi dia tersenyum malu. Jika Rajamu dapat menemukan tempat bagi kita di luar, kita seharusnya dapat bertahan hidup hanya dengan 500 juta cairan spiritual berdaulat setahun. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Jika dia tidak bisa membawa tentara naga hitam bersamanya, maka itu tidak akan ada artinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di Muabode yang bisa mengendalikan mereka, jadi itu praktis akan membuang-buang sumber daya alam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam hal cairan spiritual berdaulat. Mu Chen akhirnya mengangguk. Dia telah mendapatkan pasukan ini dengan susah payah, jadi dia secara alami tidak bisa melepaskannya begitu saja. Jika berita itu keluar, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan tertinggi yang akan memperebutkan mereka. Dibandingkan dengan pasukan elit yang bisa menghadapi penguasa surgawi, ratusan juta cairan spiritual penguasa bukanlah apa-apa. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia ingin membentuk pasukan seperti itu, belum lagi waktunya, tetapi hanya cairan spiritual berdaulat saja akan menelan biaya miliaran. Ada 100 juta tetes sovereign spiritual liquid di sini yang bisa kalian gunakan terlebih dahulu. Melambaikan lengan bajunya, arus mengalir keluar dan cahaya spiritual berkembang. Energi spiritual tanpa batas memenuhi wilayah yang menerangi ruang naga hitam ini. Itu semua sovereign spiritual liquid, dan Mu Chen tidak bisa menahan perasaan beruntung bahwa dia telah bertaruh 80 juta tetes sovereign spiritual liquid pada dirinya sendiri di West Haven kontinen. Dengan demikian, jumlah sovereign spiritual liquid pada dirinya telah mencapai 200 juta. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkan 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat sekarang. Ketika Jiang Long melihat cairan spiritual yang berdaulat, dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan 100 juta tetes sovereign spiritual liquid ini, seharusnya dapat mendukung budidaya tentara naga hitam mereka selama 1 atau 2 bulan. Menyerahkan cairan spiritual berdaulat ke tentara naga hitam, Mu Chen memeriksa pasukan ini yang baru saja dia dapatkan. Dia menyadari bahwa ada 15.000 di tentara naga hitam ini, dan menurut apa yang dikatakan Jiang Long, tentara naga hitam memiliki 20.000 pada puncaknya. Tapi tentara naga hitam kehilangan banyak prajurit mereka selama tidur panjang ini. Sepertinya jika ada kesempatan di masa depan, aku bisa mencoba mengganti kerugiannya. Mu Chen berpikir dalam hati. Tetapi pada prasyarat bahwa dia memiliki cairan spiritual penguasa yang cukup untuk mendukung itu. Saat ini, hanya mendukung 15.000 prajurit ini saja sudah memusingkan baginya. Jika dia ingin mengisinya kembali, harganya akan jauh lebih tinggi. Sepertinya ada kebutuhan bagi Muabode untuk berkembang. Mu Chen mengetuk kepalanya. Meskipun Muabode telah menyatukan wilayah utara benua Greatlaw, itu masih belum cukup. Jadi jika Mu Chen ingin memiliki modal untuk mencapai keinginannya, dia harus memperluas Muabode. Tapi itu berarti dia harus bertarung dengan pasukan tingkat atas lainnya di benua Greatlaw. Namun, Mu Chen tidak takut pada mereka. Bagaimanapun, dia bukan lagi penguasa bumi kecil dari sebelumnya, dan pada saat dia kembali ke benua Greatlaw, bahkan Mandala akan dilampaui olehnya. Jika rajamu membutuhkan, lain kali kamu bisa menyampaikan pesanmu ke ruang naga hitam. Tetapi dengan pencapaian Anda saat ini sebagai master formasi pertempuran, Anda hanya dapat memerintahkan 3.000 dari kami. Saya menantikan hari di mana Anda dapat memimpin seluruh tentara naga hitam. Jiang Long perlahan membungkuk saat dia berbicara dengan suara hormat kepada Mu Chen. Aku juga sedang mencarinya. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan teknik rahasia untuk menjaga ruang naga hitam dari Jiang Long, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan terbang keluar dari ruang naga hitam secara beruntun. Pada saat ini, dia masih belum lupa bahwa ada sejumlah besar pelet yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh. Secara alami, dia memikirkan pelet promosi di dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dia bisa membawa kemampuan berdaulat tubuh emas abadinya ke alam kedua, yang bisa menjadi peningkatan signifikan dari kekuatan Mu Chen.
Bab 1315. Saat kedua pihak berdiri dalam konfrontasi di gua, mereka melihat ke pintu masuk dengan jejak ketakutan di wajah mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat dua siluet keluar dari ruang yang telah dimasuki Mu Chen dan Wu Tong, keduanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Bahkan penguasa bumi yang disempurnakan dari kedua belah pihak telah merasakan aura kematian. Jelas, kedua siluet itu lebih kuat dari siapapun yang hadir. Namun, kedua siluet itu sepertinya berlari dari sesuatu, karena mereka melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka tanpa memperhatikan kedua tim. Klan Fin, Ling Xi melihat siluet yang pergi itu dengan ekspresi muram. Mendengar kata-kata itu, wajah Luo Li dan Wen Qingxuan berubah tak terkendali dengan kilatan kekhawatiran di mata mereka saat mereka melihat ruang naga hitam. Karena anggota klan Fin melarikan diri, itu berarti mereka pasti telah bertemu Mu Chen dan Wu Tong di sana. Dengan demikian, mereka tidak tahu bagaimana keadaan Mu Chen saat ini. Wen Qingxuan dan yang lainnya juga memikirkan hal ini, jadi mereka bertukar pandang dengan kekhawatiran yang berkedip-kedip di mata mereka. Orang-orang dari klan Wu juga mulai khawatir. Mereka tidak khawatir tentang Mu Chen, mereka takut pada klan Fin, dan jika sesuatu terjadi pada Wu Tong, perjalanan mereka pada dasarnya akan gagal. Ketika Wen Qingxuan dan yang lainnya melihat Mu Chen keluar, mereka langsung merasa sangat lega dan ekspresi mereka juga melonggar. Mu Chen menganggukkan kepalanya kepada mereka sambil tersenyum. Melihat ketakutan yang tersisa di wajah mereka, hati Mu Chen bergetar saat dia bertanya, "Kalian melihat klan Fin melarikan diri?" Semua orang menganggukkan kepala mereka sebelum Luo Li bertanya dengan sedikit bingung, apa yang terjadi? Mengapa klan Fin ada di sana? Itu adalah pangeran dari klan Iblis Mayat, Si Tianyu. Dia mengikuti kita ke ruang naga hitam. Ekspresi Mu Chen berubah muram saat dia melanjutkan, dia bahkan membawa mayat seorang raja bersamanya. Mendengar kata-katanya, hati semua orang berdenyut. Mayat seorang raja, Mu Chen, di mana tuan muda kita? Orang-orang dari klan Wu berteriak dan mulai panik saat mereka melihat Mu Chen. Dengan acuh tak acuh melirik mereka, Mu Chen samar-samar berkata, "Wu Tong." Dia mati di tangan mayat raja itu. Wajah tim klan Wu menjadi pucat dan wajah Dong San dipenuhi dengan keterkejutan. Dia jelas tentang kekuatan Wu Tong, tetapi bahkan seseorang sekuat Wu Tong meninggal di ruang naga hitam. Selanjutnya, itu masalah lain apakah dia mati di tangan mayat raja itu atau di tangan Mu Chen. Jadi, mereka semua menatap Mu Chen dengan kaget dan takut. "Ayo pergi." Tatapan Dong San berkedip saat dia berteriak. Siluetnya tiba-tiba terbang bersama dengan mereka yang ada di tim pembunuh iblis. Karena Wu Tong sudah mati, kedua belah pihak tidak lagi berdiri pada tingkat yang sama lagi. Mereka benar-benar kalah dalam kompetisi ini, jadi tidak ada artinya bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi. Melihat bagaimana mereka dengan tegas pergi, tatapan Mu Chen berkedip, tetapi dia berhasil menekan pikiran untuk membunuh mereka. Itu karena, jika penguasa bumi yang sempurna bertekad untuk pergi, itu akan sedikit merepotkan, bahkan jika dia ingin menghentikannya. Jika mereka jatuh ke dalam bencana yang mengerikan karena pengejaran, maka dia akan mencicipi obatnya sendiri. Mu Chen juga tidak peduli apakah klan Wu akan melihatnya sebagai musuh jika mereka tahu bahwa Wu Tong meninggal. Klan Wu hanya memiliki penguasa surgawi yang harus tinggal untuk mempertahankan benteng di klan Wu, sehingga pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak akan meninggalkan klan Wu dengan mudah. Adapun mereka yang berada di bawah alam penguasa surgawi, mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Saat ini, yang penting adalah memanen harta dalam warisan ini. Mereka berlari cukup cepat. Melihat semua musuh pergi, Wen Qingxuan mendengus dingin. Dia juga tidak memiliki niat untuk mengejar mereka, jadi dia menoleh ke Mu Chen. Dalam periode waktu ini, klan Wen saya harus berperang dengan klan Wu. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang mereka yang mungkin membalas dendam terhadap Anda. Petik 2. Bagaimanapun, dialah yang mengundang Mu Chen untuk membantu mereka. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membunuh Wu Tong, klan Wu masih akan mengarahkan kemarahan mereka pada Mu Chen. Dengan demikian, klan Wen mereka juga harus melindungi Mu Chen dari klan Wu. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia tidak menolak niat baik Wen Qingxuan sebelum menoleh ke pusaran spasial dan tangannya tiba-tiba bergabung dan mengeksekusi teknik rahasia. Saat Mu Chen mengeksekusi teknik rahasia,
ruang naga hitam mengeluarkan suara mendengung dan pusaran spasial dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi cahaya ungu yang jatuh di tangan Mu Chen. Ini adalah cincin naga hitam yang memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Mu Chen tidak bisa membantu berseru di adegan ini. Ini tentu tidak sederhana, karena ada ruang terbuka di dalam ring, ruang yang bisa menampung makhluk hidup. Ketika Wen Qingxuan dan yang lainnya melihat bagaimana pusaran spasial berubah menjadi cincin, mereka mau tidak mau melebarkan mata mereka. Kamu mendapatkan tentara naga hitam. Wen Qingxuan mau tidak mau bertanya. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi, karena siapapun bisa menebaknya. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, Wen Qingxuan dan yang lainnya mengambil napas dalam-dalam dan menatap Mu Chen seolah-olah mereka seperti melihat monster. Itu karena mereka jelas tentang seberapa kuat tentara naga hitam itu. Jika ada hari Mu Chen bisa mendapatkan kendali penuh dari mereka, dia bahkan tidak perlu takut bahkan sovereign surga. Menghadapi panen Mu Chen, bahkan Wen Ziyu dan yang lainnya tidak bisa menahan mata mereka berkobar. Sepertinya kamu adalah pemenang terbesar di warisan ini. Wen Qingxuan menggoda, namun, tidak ada kecemburuan dalam kata-katanya. Sebagai orang yang sombong, dia tidak akan cemburu atas panen orang lain, karena dia tahu bahwa itu adalah kemampuan Mu Chen. Namun, Mu Chen merasa sedikit malu karena informasi tentang warisan ini berasal dari Wen Qingxuan. Jika bukan karena permintaannya, Mu Chen pasti tidak akan dapat menemukan warisan ini. Ayo lakukan 50-50 untuk pelet di warisan, kata Mu Chen. Sebelumnya, ketika Wen Qingxuan memperoleh warisan, dia menawarkan untuk memberikan perubahan dalam distribusi menjadi 8-2. Wen Qingxuan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Karena saya sudah mengatakan 8-2, kita akan melakukannya. Itu adalah kemampuanmu sehingga kamu bisa mendapatkan tentara naga hitam, kami tidak ada hubungannya dengan itu. Melihat ketekunan Wen Qingxuan, Mu Chen tanpa daya tersenyum sebelum dia menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba teringat bahwa dia saat ini mendukung pasukan yang seperti jurang maut. Jika dia tidak memiliki cukup cairan spiritual sovereign, tentara naga hitam akan kehabisan sumber daya hanya dalam waktu setengah tahun. Mari kita bersihkan pelet dalam warisan ini terlebih dahulu. Luo Li ringan tersenyum. Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya dan semua orang mengangkat kepala mereka, melihat ke atas gua. Mereka melihat langit berbintang di atas dengan setiap bintang menjadi pelet. Melambaikan tangannya, kuali kupu-kupu pelet roh terbang dengan gelombang kilau yang memancar keluar, membuat mereka semua memasuki kuali. Ini berlangsung selama 10 menit sebelum bintang-bintang di atas berangsur-angsur berkurang. Setelah menutup matanya sebentar, Wen Qingxuan menghitung jumlah pelet di kuali sebelum keheranan muncul di wajahnya. Totalnya ada 800 pelet. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, karena semua orang tahu bahwa pelet itu adalah barang premium yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh. Menempatkan banyak dari mereka ke dalam pelelangan manapun di dunia 1000 besar, itu bisa mencapai harga beberapa juta cairan spiritual berdaulat. Mu Chen merasa lega, dengan pelet ini, dia tidak perlu direpotkan dengan cairan spiritual berdaulat untuk tentara naga hitam. Dengan lembut menjentikkan jarinya, 5 sinar melesat keluar dari kuali dan mereka melayang di depannya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang murni dan ajaib. Saat lampu-lampu itu berangsur-angsur menghilang, 5 pelet mengkristal muncul di pandangan semua orang. Permukaan pelet itu ditutupi rune pelet alami, membuktikan kualitas unggul dari 5 pelet ini. Ketika 5 pelet itu muncul, Mu Chen memperbaiki pandangannya sebelum menatap Wen Qingxuan dengan matanya yang menyala-nyala. Sambil tersenyum, Wen Qingxuan menjawab, ini adalah pelet promosi. Kami akan mengambil 1, dan 4 lainnya akan menjadi milik kalian. Wen Qingxuan mencubit pelet yang mengkristal sebelum melambaikan tangannya. 4 sisanya kemudian terbang menuju Mu Chen. Mu Chen dengan hati-hati mengambilnya dan melihat keempat pelet bulat sempurna seolah-olah itu berat di tangannya. Setelah itu, senyum tak terkendali muncul di wajahnya, karena dia tahu bahwa dengan pelet promosi ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membuat terobosan dengan kemampuan berdaulat dari tubuh emas abadinya. Bab 1316. Saat pemandangan malam menyelimuti langit dan bumi seperti layar, kepingan salju jatuh di tanah yang mengandung dingin yang tak terbayangkan sehingga bahkan tanah memiliki lapisan es di atasnya. Bahkan energi spiritual di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda dibekukan oleh kepingan salju.
Beberapa siluet duduk di sebuah gua dengan mutiara merah melayang di antara mereka yang tampak seperti gunung berapi, memancarkan suhu tinggi dan mengusir rasa dingin yang ada di dalam gua. Ada juga arai spiritual yang samar-samar menerangi yang menolak invasi dingin juga. Salju di sini sangat sombong. Mu Chen melihat kepingan salju di luar gua dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ketika mereka meninggalkan warisan yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh sehari yang lalu, mereka tidak beruntung menemukan bencana alam lain di jurang suci primordial, sehingga mereka harus mencari perlindungan. Ini adalah salju yang menyejukkan jiwa, yang dikabarkan bahkan membekukan jiwa seseorang. Wen Qingxuan tersenyum ketika dia menunjuk ke mutiara merah tua yang melayang. Untungnya, saya datang dengan persiapan dan membawa mutiara api spiritual. Jika tidak, kita harus terus-menerus menghabiskan energi spiritual kita, meskipun terlindung oleh gua, untuk menahan dinginnya serangan. Mu Chen mengangguk. Jika Wen Qingxuan tidak siap, mereka harus menggunakan metode yang paling lengkap, yang mungkin mempengaruhi mentalitas mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li menatap Mu Chen. Kepalanya sedikit terbalik dengan rambutnya yang tergerai seperti air terjun saat senyum tersungging di wajahnya. Kecantikannya yang tiada taraf sepertinya bisa menerangi seluruh gua. Bahkan Mu Chen tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Di sisi lain, Wen Ziyu dan yang lainnya tidak berani menatap Luo Li. Adapun Wen Qingxuan, dia diam-diam membungkuk dan menyelinap pelukan di pinggang Luo Li dengan matanya menyipit dari senyumnya. Luo Li, kamu menjadi lebih cantik. Merasakan tindakannya, Luo Li dengan masam menatap Wen Qingxuan sebelum dengan lembut menjentikkan jarinya untuk melepaskan tangan Wen Qingxuan. Keberuntungan apa yang dia miliki? Wen Qingxuan menarik tangannya sebelum dengan malas berkata, tujuan kita sekarang adalah sebuah kota di Abis Suci. Menurut sumber kami, ini adalah titik berkumpul, jadi pasti ada banyak tim yang berkumpul di sana juga. Oh, Mu Chen menyipitkan matanya saat dia bertanya, kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan di sana. Informasi yang dia cari secara alami terkait dengan dua leluhur klan Buddha kuno dan klan roh kuno. Wen Qingxuan mengangguk. Saat itu, di jurang suci primordial, ada 4 penguasa surgawi suci dari dunia 1000 besar kita yang jatuh di sini. Selain itu, warisan mereka adalah yang paling sulit ditemukan. Meskipun ada beberapa informasi yang mengalir, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan mereka. Petik 2. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, warisan dari keempat penguasa surgawi suci itu tidak memiliki lokasi tetap. Mereka terus bergerak. Mu Chen mengerutkan alisnya. Jika itu benar, maka kesulitan mereka menemukan warisan itu akan jauh lebih besar. Jadi kita harus ke titik kumpul, karena itu titik pertukaran informasi. Hampir semua tim yang kuat akan menuju ke sana setelah petualangan singkat. Kita harus bisa mendapatkan beberapa informasi di sana, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak punya pilihan selain pergi ke titik berkumpul. Jika tidak akan ada hasil apapun jika mereka mencari jalan mereka secara membabi buta. Tetapi jika itu sesuai dengan apa yang dikatakan Wen Qingxuan, titik berkumpulnya adalah tempat yang berantakan. Ada juga kemungkinan besar bahwa 3 tim dari klan Buddha kuno akan menuju ke sana juga. Di antara ketiga tim itu, Xuan Luo dan Mo Xin tidak bersahabat dengannya. Jadi jika mereka bertemu, pasti akan ada pertengkaran. Namun, Mu Chen telah melewatkannya sebentar setelah pertimbangan singkat. Jika Xuan Luo dan Mo Xin benar-benar memperlakukannya sebagai penurut, dia tidak akan keberatan mendidik mereka tentang kemampuannya. Aku bisa mencoba pelet promosi. Meskipun dia tidak takut pada mereka, Mu Chen bukanlah seseorang yang ceroboh. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menerkam kelinci, belum lagi Xuan Luo dan Mo Xin tidak mudah menyerah. Jadi yang terbaik adalah dia bisa menggunakan pelet promosi untuk mendapatkan terobosan lain di tubuh emas abadi miliknya. Memikirkannya, Mu Chen juga tidak lagi ragu-ragu dan berbicara singkat dengan yang lain sebelum menuju ruang budidaya yang telah dibuka. Saatnya bagi kita untuk membuat terobosan kita juga. Melihat siluet Mu Chen, Wen Ziyu dan Long Xiang juga berdiri dan berkata dengan mendesak. Mereka telah memperoleh pelet roh kudus dari warisan, jadi mereka hanya perlu mengkonsumsinya dan memperbaikinya. Dengan akumulasi mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang sempurna.
Konfrontasi yang pecah dalam warisan membuat mereka menyadari bahwa penguasa bumi yang disempurnakan semu hanya bisa melindungi diri mereka sendiri di jurang suci primordial. Jika mereka ingin membantu, mereka harus menerobos ke penguasa bumi yang sempurna. Aku harus merepotkan kalian dengan pengintai. Luoli memberi Wen Qingxuan dan Ling Xi senyuman sebelum memasuki ruangan juga. Dia juga mendapatkan pelet promosi dari Mu Chen, yang sama pentingnya baginya. Bagaimanapun, tubuh surgawi Luo Shen yang dia kembangkan adalah tubuh surgawi penguasa tertinggi sejati di antara peringkat. Saat mereka bubar, gua menjadi sunyi. Wen Qingxuan dan Ling Xi bertukar pandang sebelum mereka tersenyum tak berdaya. Mereka berdua kemudian memejamkan mata dan memasuki kultivasi yang dangkal juga. Di ruang budidaya besar di gua, Mu Chen diam-diam duduk dengan pelet mengkristal di hadapannya diam-diam mengambang bersama dengan aroma yang berasal dari itu yang menyebabkan energi spiritual di dalam ruangan beriak. Mu Chen melihat pelet promosi dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian tangannya tiba-tiba menyatu dan membentuk segel. Kilau spiritual menyapu keluar dari tubuhnya dan beberapa ratus kaki tubuh emas abadi dengan cepat mengembun di belakangnya. Pelet promosi dapat membawa kemampuan surgawi ke alam berikutnya, dan jika Anda menggunakan kemampuan surgawi yang Anda kembangkan saat menelan pelet, itu akan meningkatkan peluang lebih tinggi. Jadi Mu Chen tidak takut bahwa kemampuan surgawi lainnya mungkin akan ditingkatkan. Tetapi jika itu terjadi, maka peruntungannya akan terlalu buruk. Begitu tubuh emas abadi muncul, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan menelan pelet promosi. Menelan pelet promosi itu langsung terkoyak dan sensasi dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Pada saat berikutnya, perasaan aneh muncul dari lubuk hatinya. Pada saat berikutnya, sepertinya dia memiliki kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Semua ketidakjelasan yang dia rasakan di masa lalu benar-benar menghilang dalam sekejap. Mu Chen menutup matanya dengan ekspresi tenang dan jatuh ke dalam pemahaman. Tubuh emas abadi di belakangnya juga menunjukkan postur kultivasi dengan permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau keemasan keunguan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibuat. Gua itu sekali lagi kembali ke keheningan. Keesokan harinya, salju telah menghilang, dan yang mengejutkan, radius 10.000 mil juga larut dengan cepat. Dua fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas melonjak dari dalam gua, dan setelah itu, dua siluet naik ke langit. Kedua siluet mengaum bergemuruh seperti guntur, menarik energi spiritual untuk bersiul di langit. Bising, Wen Qingxuan menatap mereka berdua dan meraung. Wen Ziyu dan Long Xiang bertukar pandang sebelum mereka dengan cepat menutup mulut mereka. Namun, kegembiraan di mata mereka tidak dapat disembunyikan, karena mereka akhirnya membuat terobosan mereka dengan pelet roh kudus ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Segera setelah itu, sebuah ruangan terbuka dan Luoli menonjol. Luoli, bagaimana? Wen Qingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia ingin tahu apakah yang disebut pelet promosi itu ajaib. Tapi menghadapi rasa penasarannya, Luoli dengan ringan tersenyum. Pelet promosi, benar-benar karya terbesar dari perikupu-kupu pelet roh. Mendengar kata-katanya, Wen Qingxuan semakin penasaran. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Luoli hanya tersenyum misterius, yang membuatnya tertekan. Kamar batu lain juga membuka siluet Mu Chen yang muncul di hadapan semua orang. Mu Chen, apakah kamu berhasil? Wen Qingxuan memandang Mu Chen. Bertukar pandang dengan Luoli, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Perikupu-kupu pelet roh, reputasinya sepenuhnya dibenarkan. Melihat dua ekspresi itu, Wen Qingxuan mau tak mau menggertakkan giginya. Tidak heran mereka sepasang. Namun, dari ekspresi mereka, setidaknya Wen Qingxuan tahu bahwa mereka puas dengan efek pelet promosi. Ayo pergi, ke titik berkumpul. Mu Chen tidak berbicara lagi dan melambaikan tangannya ke arah semua orang. Menyelesaikan kata-katanya, dia mengetuk kakinya dan terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya menuju kedalaman jurang suci primordial dengan beberapa siluet mengikuti di belakangnya. Bab 1317. Aura primordial menyebar di wilayah ini, dan keheningan yang tampak abadi tiba-tiba terganggu pada saat ini. Beberapa siluet melesat melintasi cakrawala, terbang menuju kedalaman dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat mereka melakukan perjalanan, garis besar kota besar bisa dilihat dari jauh, seperti binatang buas besar yang merayap di tanah. Kami mencapainya. Wen Qingxuan bersukacita ketika dia melihat garis besar kota. Setelah 2 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan.
Mu Chen dan yang lainnya juga tidak bisa menahan perasaan lega, karena tidak mudah bagi mereka untuk melakukan perjalanan di jurang suci primordial, dan mereka mungkin telah dilanda bencana yang menakutkan kapan saja. Dalam 2 hari perjalanan, mereka telah menyaksikan setidaknya 5 jenis bencana dan hampir menelan banyak korban. Tapi untungnya, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Ketika Mu Chen secara bertahap mendekati wilayah ini, dia merasakan tim lain melesat melintasi cakrawala dari arah lain yang menuju ke kota juga. Dari kota, Mu Chen juga bisa merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat. Memang, ada banyak tim berkumpul di sini. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut perkiraannya, mayoritas tim yang berkumpul di Primordial Secret Abyss akan datang ke titik berkumpul. Dengan demikian, mereka bisa melihat campuran macam apa itu. Hati-hati, saat mereka semakin dekat ke kota, Mu Chen mengingatkan semua orang dengan mengirimkan suaranya. Luo Li dan yang lainnya mengangguk. Tim manapun yang bisa mencapai jurang suci primordial bukanlah penurut, dan jika pertempuran pecah, itu akan merepotkan. Semua orang melesat melintasi cakrawala sebelum turun ke gerbang kota. Mereka bisa merasakan semacam fluktuasi energi spiritual yang kuat ketika mereka mendekat. Fluktuasi itu sangat kacau, dan jika mereka masuk secara sembrono, mungkin ada tabrakan energi spiritual. Ini adalah arai spiritual yang rusak. Levelnya juga sangat tinggi, dan aku khawatir itu tidak lebih lemah dari yang ada di kota Abyss Suci. Ling Xi merasakan fluktuasi kacau di langit dan berseru dengan lembut. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun arai spiritual ini rusak, dia masih merasa terancam olehnya. Dia tidak terkejut, karena ini adalah salah satu medan perang di zaman kuno antara dunia 1000 besar dan klan Fin, jadi itu dalam harapannya untuk melihat arai spiritual tingkat seperti itu. Ayo pergi. Saat tim turun dari gerbang, Mu Chen juga melambaikan tangannya dan mereka masuk. Ketika mereka melangkah ke kota, bangunan yang rusak memenuhi mata mereka. Meskipun begitu, mereka masih bisa merasakan betapa mulianya itu dulu. Kota itu dipenuhi banyak gedung tinggi. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, pembangkit tenaga listrik tertinggi suka membuat pagoda budidaya untuk mereka. Dengan demikian, setiap pagoda tunggal mewakili pembangkit tenaga listrik tertinggi. Banyak tim berkumpul di kota ini, mengisinya dengan popularitas bersama dengan kebisingan di sekitarnya. Ada pasar di kota ini di mana banyak tim akan menjual beberapa barang yang tidak diketahui. Mereka bisa menjadi harta karun, tetapi pada saat yang sama, sampah. Tidak peduli apa, mereka layak untuk dilihat. Wen Qingxuan secara alami mengumpulkan informasi mengenai titik pertemuan ini, jadi dia menunjuk ke kedalaman kota dan tersenyum dengan mata menyipit. Hati Mu Chen bergetar. Jurang suci primordial terlalu luas, dengan terlalu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mati di sini. Dengan demikian, juga akan ada banyak harta, dan beberapa orang yang beruntung mungkin telah menemukannya. Pada saat yang sama, mereka mungkin kurang penglihatan untuk menentukan item, jadi jika mereka bisa mendapatkan pertemuan yang bagus di pasar, itu akan menjadi berkah dari surga. Serahkan informasinya kepada kami. Klan Wen kami memiliki sumber informasi yang dapat kami coba. Adapun kalian, pertama-tama Anda dapat menuju ke pasar untuk menunggu kami. Kata Wen Qingxuan. Baik, Mu Chen menganggukkan kepalanya, karena sepertinya mereka juga tidak pantas untuk mengikutinya. Kita akan bertemu nanti. Wen Qingxuan melambaikan tangannya sebelum menuju ke arah lain bersama Wen Ziyu dan yang lainnya. Melihat siluet kepergiannya, Mu Chen berbalik dan memimpin Luo Li, Ling Xi dan Long Xiang menuju pasar. Melewati jalan-jalan, ada keributan yang cukup besar di depan. Sebuah plaza besar terlihat dengan popularitas besar terlihat di sini. Ini mungkin tidak berarti banyak di luar, tetapi di jurang suci primordial, hanya ada tempat ini dengan popularitas tertinggi. Jelas, ini pasti pasar yang dibicarakan oleh Wen Qingxuan. Mu Chen dan kelompoknya bertukar pandang dengan minat yang terpancar di mata mereka sebelum berjalan ke alun-alun. Alun-alun ditutupi dengan batu-batu besar dan siluet yang duduk di atas batu-batu itu, memajang barang-barang di depannya. Semua barang itu memancarkan aura kuno, tampak berbintik-bintik dari jejak usia. Mu Chen berhenti di depan sebuah batu besar. Itu berkilauan. Itu adalah artefak suci, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar saat sedang ditampilkan. Mu Chen mengambil pedang hitam yang tertutup retakan. Tubuh pedang itu gelap, kadang-kadang memancarkan energi spiritual halus yang tampak luar biasa. Hehe,
Teman ini telah memperhatikan pedang ini. Pedang ini ditempa dengan Nine Nether Cold Steel dan batu meteorit. Itu tidak bisa dipecahkan, dan ketika mencapai puncaknya, itu adalah harta karun yang telah melampaui artefak Sein peringkat tinggi. Bahkan mungkin ada kemungkinan bahwa itu adalah artefak Sein Peerless yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi. Berdiri di belakang kios, seorang pria berjubah abu-abu tersenyum dengan mata menyipit. Di dunia 1000 besar, ada peringkat lain di atas artefak Sein peringkat tinggi, artefak Sein Peerless. Tapi artefak Sein Peerless terlalu langka dan kuat, bahkan beberapa penguasa surgawi tidak memilikinya. Menurut perkiraannya, pedang Kaisar Surgawi harus menjadi artefak Sein Peerless. Di puncaknya, itu harus berada di antara puncak artefak Sein Peerless. Mu Chen tersenyum sambil memegang pedang panjang hitam dan dengan santai bertanya, berapa harganya? Diskon super, 50 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Pria berjubah abu-abu itu berkata. Mu Chen tersenyum dan melemparkan pedang panjang hitam itu sebelum berbalik dan pergi dengan yang lainnya. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan penjual. Pedang panjang hitam itu mungkin adalah artefak kuno, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dulu, pedang itu sudah rusak sekarang. Sedemikian rupa sehingga sampahnya yang telah terkikis oleh waktu. Ketika pria berjubah abu-abu melihat bagaimana Mu Chen pergi tanpa ragu-ragu, dia mengutuk sebelum kembali. Saat kelompok Mu Chen melewati pasar populer, mereka telah melihat semua jenis harta, dan sebagian besar adalah omong kosong. Tapi itu tidak berarti bahwa semua itu adalah sampah. Setidaknya di sebuah kios, Mu Chen telah merasakan dua hal yang luar biasa. Menurut perkiraannya, keduanya harus menjadi milik penguasa surgawi. Sedemikian rupa sehingga pemilik sebelumnya tidak lemah di antara alam penguasa surgawi. Mereka adalah penggaris dan tongkat, yang seharusnya menjadi artefak Sein Peerless sebelum rusak. Meskipun kedua item itu tidak sederhana, Mu Chen tidak memiliki niat untuk membelinya. Itu karena terlalu banyak orang yang mengejar mereka, dan orang-orang itu kaya raya. Hanya dalam beberapa menit, harganya telah dinaikkan menjadi miliaran, yang Mu Chen masih tidak memiliki kemampuan untuk membeli artefak Sein Peerless yang rusak, karena akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk memulihkannya. Dengan demikian, kelompok itu tidak mendapatkan panen, karena mereka tidak melihat apapun yang membuat mereka puas, yang membuat mereka merasa menyesal. Menyapu pandangannya, Mu Chen menyadari bahwa mereka akan selesai melewati pasar. Tepat ketika dia bermaksud untuk bergabung dengan kelompok Wen Qingxuan, dia tiba-tiba berhenti ketika dia berjalan melewati sebuah batu besar. Tatapannya berkedip sebelum berhenti dengan mulus. Tatapannya tertuju pada sebuah batu besar dengan sebuah kios kecil yang memajang beberapa item yang memancarkan aura kuno. Tatapan Mu Chen menyapu mereka sebelum berhenti pada sepotong dis yang tertutup lumpur. Ragu-ragu, dia mengambilnya dan menyeka lumpur di atasnya sebelum noda kecemerlangan memancar darinya. Ini adalah piringan perunggu pecah yang telah dipoles hingga mengkilap. Dia bisa melihat rune kuno di atasnya yang mencerminkan asal kuno item ini. Mu Chen menatap piringan perunggu, dan meskipun tatapannya tenang, jantungnya berdenyut. Dia bisa merasakan getaran samar dari pagoda di tubuhnya ketika dia lewat di sini. Terutama ketika dia memegang cakram ini di tangannya, pagoda di tubuhnya bergetar hebat, dan jika bukan karena dia menekannya, dia mungkin kehilangan kendali atas pagodanya. Jelas, item ini harus dikaitkan dengan klan Buddha kuno. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia bertanya pada pria parubaya kurus di kios, berapa harganya untuk ini? Pria parubaya itu perlahan melirik Mu Chen sebelum berkata, 80 juta. Alis Mu Chen berkedut setelah mendengarnya. Bukankah itu sedikit terlalu mahal? Pria parubaya itu tersenyum. Teman, meskipun aku tidak tahu item apa ini, aku telah mencoba menyerangnya dengan sekuat tenaga, tapi aku tidak bisa merusaknya. Itu saja berarti item ini tidak sederhana, dan itu juga karena aku tidak tahu kegunaannya. Kalau tidak, apakah Anda pikir saya akan mengambilnya untuk dijual? Petik 2. Memang, siapapun yang bisa masuk ke jurang suci primordial bukanlah orang yang mudah menyerah, dan pria ini juga tampaknya memiliki penglihatan. Dengan demikian, Mu Chen tidak repot-repot berbicara lagi dan melambaikan tangannya. Sebuah botol giok terbang ke arah pria parubaya itu sambil memegang piringan perunggu. Aku akan membeli ini. Namun, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang, melewati ruang dan meraih piringan di tangan Mu Chen saat suara acuh tak acuh bergema, aku menginginkan ini. Bab 1318.
Suara acuh tak acuh bergema saat sebuah tangan bergerak ke arah piringan perunggu di tangan Mu Chen. Itu sangat cepat sehingga akan menangkap orang biasa yang tak terduga. Namun, Mu Chen jelas bukan orang biasa. Saat tangan itu terulur, wajah Mu Chen langsung berubah dingin dengan kilatan tajam di matanya. Dia tidak peduli dengan piringan perunggu yang akan segera disita dan menarik tangannya yang lain ke belakang dan meluruskan jari-jarinya menjadi pisau. Pada saat yang sama, pagoda surgawi melintas di pupilnya dan energi spiritual yang kuat menyembur dari telapak tangannya seperti gelombang. Dengan energi spiritual berkumpul di telapak tangannya tampak seperti pisau dengan kedipan di atasnya yang menyebabkan bahkan ruang terkoyak. Jika terkena itu, bahkan lengan penguasa bumi yang disempurnakan akan terbelah menjadi dua. Dengan tangan yang diretas, seruan bergema dan orang yang bergerak dikejutkan oleh serangan tegas Mu Chen. Jika dia bersikeras untuk merebut piringan itu, maka dia mungkin akan meninggalkan tangannya, bersama dengan piringan itu. Orang yang bergerak itu merenung sebentar sebelum dua jarinya diluruskan dengan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di ujung jarinya, menusuk ke arah tangan Mu Chen. Pada saat telapak tangan dan jemari berbenturan, terlihat gelombang kejut berdesir keluar dan bahkan angkasa pecah seperti kaca. Mu Chen dan siluet itu dengan cepat mundur, dan saat mereka melambaikan tangan, energi spiritual yang kuat menyembur keluar untuk menghilangkan fragmen ruang yang tajam. Saat Mu Chen bergerak mundur, dia mengarahkan pandangannya ke arah orang yang bergerak dengan tatapan dingin sebelum matanya menyipit. Orang yang bergerak bukanlah seseorang yang asing. Itu adalah Tuan Muda Mo Xin dari klan Buddha kuno. Pada saat ini, Mo Xin menatap Mu Chen tanpa ekspresi dengan tatapan dingin sambil mengulurkan tangannya. Serahkan, nada suaranya tenang dengan arogansi. Lagi pula, dengan statusnya, tidak ada seorang pun di klan Buddha kuno yang berani merebut apapun yang dia perhatikan. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak ada di antara mereka. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Mo Xin, dia tersenyum dan berkata dengan nada tenang, meskipun kamu berasal dari klan Buddha kuno, sepertinya kamu tidak memiliki orang tua untuk mengajarimu sopan santun. Orang berdosa, kamu mencari kematian. Mendengar ejekan Mu Chen, tatapan Mo Xin menjadi dingin dengan niat membunuh berkobar di matanya, menyebabkan suhu di wilayah ini menjadi dingin. Ada banyak mata di sekitar sini, dan konfrontasi antara keduanya langsung menarik banyak perhatian. Tetapi tidak ada yang berbicara untuk menghentikan mereka berdua, sebaliknya, mereka berdua dipandang dengan penuh minat. Lagi pula, tidak ada aturan di jurang suci primordial, dan semua orang mengikuti hukum rimba. Banyak orang telah mendengar tentang Mo Xin. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari klan Buddha kuno, jadi mereka secara alami tahu betapa hebatnya Mo Xin. Tapi mereka ingin tahu tentang Mu Chen. Penguasa bumi yang lebih besar sebenarnya berani mengejek Mo Xin, dari mana yang pertama mendapatkan kepercayaannya. Beberapa siluet telah menghentikan langkah mereka di atas batu yang tidak terlalu jauh dan mengarahkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Mu Chen dan Mo Xin yang berdiri dalam konfrontasi, wajah mereka sedikit berubah. Orang itu benar-benar tidak tahu apa gunanya memprovokasi Mo Xin. Sebuah suara dimanjakan marah bergema. Wanita itu memiliki penampilan yang manis, dengan cemas melihat ke arah itu. Itu adalah seorang wanita dari klan Buddha kuno, Qingling. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita cantik yang memancarkan aura kecantikan es, Qing Xuang dari klan Buddha kuno. Melihat situasi ini, alisnya juga sedikit menyatu. Sebagai seseorang dari klan Buddha kuno, dia secara alami tahu kekuatan Mo Xin. Di antara generasi muda klan Buddha kuno, hanya Xuan Luo yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Mo Xin. Bahkan jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia hanya bisa mempertahankan untuk tidak kalah. Tidak mungkin baginya untuk menang dalam pertarungan mereka. Mo Xin dan Xuan Luo sama-sama berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan puncak, dan mereka praktis tak terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi. Jika Mu Chen menghadapinya, Mu Chen mungkin tidak akan lolos begitu saja. Memikirkannya, Qing Xuang menggigit bibirnya dan berjalan keluar. Dia telah berjanji pada Bibi Xuan untuk membantu Mu Chen agar dia tidak menjadi sasaran Xuan Luo dan Mo Xin. Jadi, bahkan jika dia tahu bahwa tidak baik baginya untuk menyinggung Mo Xin, dia masih memilih untuk ikut campur. Ketika Qingling melihat ini, dia ingin menarik Qingling kembali. Bagaimanapun, dia jelas bahwa menyinggung Mo Xin akan memberikan tekanan yang cukup besar pada Qing Xuang. Tapi Qing Xuang melambaikan tangannya untuk menghentikan Qingling.
Yang terakhir menginjak kakinya dengan marah sambil dengan marah melirik Mu Chen. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan ditarik ke dalam masalah Mu Chen ketika mereka baru saja tiba di sini beberapa saat sebelumnya. Dia dengan cepat mengikuti King Xuang. Tiba-tiba, King Xuang berhenti. "Kakak King Xuang, ada apa?" King Ling bertanya dengan ragu. Mungkinkah King Xuang berubah pikiran? Tapi bagaimanapun juga, Mu Chen adalah putra Bibi Jing. Jadi secara umum, dia adalah bagian dari King Bloodline mereka juga, jadi dia tidak merasa senang melihat Mu Chen diganggu. Dengan pemikiran ini, King Ling merasa rumit. Namun, King Xuang tidak memperhatikan ini. Ekspresi dinginnya melihat ke arah kanan. Ketika King Ling mengikuti pandangannya, wajahnya berubah. Ada beberapa siluet di sana juga. Yang terdepan adalah pria tampan dengan tangan di belakang, menatap King Xuang sambil tersenyum, tidak membiarkannya melangkah maju. "Ini Xuan Luo, mengapa dia ada di sini?" King Ling berseru dengan ekspresi jelek. Wajah King Xuang menjadi lebih dingin, karena dia tahu arti di balik tatapan Xuan Luo. Jika dia membantu Mu Chen, maka Xuan Luo juga akan menonjol untuk menghentikannya. "Mu Chen, saya harap Anda dapat melepaskan diri dari situasi ini dengan cepat." King Xuang memandang Mu Chen dari jauh saat dia menghela nafas dalam hatinya. Ketika Xuan Luo melihat bahwa King Xuang telah berhenti, dia menarik kembali pandangannya sebelum melihat siluet Mu Chen dan bergumam dalam hatinya, apa yang mereka berdua perebutkan. Karena jarak, meskipun dia tahu bahwa Mu Chen dan Mo Xin memperebutkan sesuatu, dia tidak yakin apa itu. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah Mo Xin sengaja pergi ke sana untuk mencari Mu Chen. Itu adalah orang berdosa yang namanya telah menyebar seperti api di klan Buddha kuno akhir-akhir ini. Sementara Xuan Luo merasa ragu di dalam hatinya, suara lembut dan menawan terdengar dari samping. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam yang memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Kulitnya seputih salju dengan alis seperti bulan sabit dan dia tersenyum dengan pesona di sudut bibirnya. Dia juga memiliki aura suci dan mulia yang terlihat lebih menawan. Itu adalah seseorang yang diberkati oleh surga. "Haha, sepertinya Nona Sinir cukup mengetahui berita klan Buddha kuno saya." Xuan Luo tersenyum. Tatapan wanita bernama Sinir itu menyala saat dia menjawab, "Bagaimanapun juga, aku adalah gadis setengah suci dari klan roh kuno. Jadi apakah aneh saya mengetahui beberapa informasi?" Petik 2. Xuan Luo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Wanita ini bernama Bai Sinir, gadis setengah suci yang sangat terkenal di klan Buddha kuno. Dikatakan bahwa jika dia bisa menyelesaikan misinya di jurang suci primordial, maka dia akan dikukuhkan sebagai gadis suci berikutnya dari klan roh kuno. Dengan identitas seperti itu, ada baiknya berteman dengan Xuan Luo. Selanjutnya, Bai Sinir tersenyum saat tatapannya berhenti pada wanita di samping Mu Chen. Yang di sampingnya adalah lawan terbesarku di Primordial Secret Abyss kali ini. Dia hanya penguasa bumi kecil, tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimana dia bisa bersaing denganmu? Xuan Luo tersenyum saat dia melirik Luo Li. Ada juga keterkejutan di matanya ketika dia melihat Luo Li, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Kakak Xuan memang tahu cara bercanda. Bai Sinir tersenyum sambil menutupi bibirnya. Saat mereka berdua berbicara, lebih banyak orang berkumpul saat niat membunuh di balik tatapan Mo Xin semakin kuat. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Fluktuasi energi spiritual yang kuat juga meledak seperti gunung berapi, dan pada saat yang sama, suara Mo Xin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema, "Karena Anda tidak ingin menerima niat baik saya, maka Anda dapat menikmatinya di penjara dari klan Buddha kuno kita, pendosa rendahan yang kurang ajar." Bab 1319. Energi spiritual yang mirip dengan gunung berapi yang tersapu di pasar, menyebabkan ruang bergetar dan banyak orang yang menonton mengubah ekspresi mereka. Mereka dengan cepat mundur, dan bahkan penguasa bumi yang disempurnakan memandang Mo Xin dengan tatapan ketakutan. Reputasi Tuan Muda klan Buddha kuno sepenuhnya dibenarkan. Di bawah tatapan ketakutan, tatapan Mo Xin terpaku pada Mu Chen seperti elang. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar dan siluetnya terbang ke arah Mu Chen. Bahkan penguasa bumi yang disempurnakan hanya bisa melihat bayangannya. Kecepatan yang sangat cepat, hati banyak orang gemetar. Menghadapi kecepatan itu, mereka mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk bertahan melawannya sebelum serangan Mo Xin mencapai mereka. "Kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Mu Chen." Saat Mo Xin menembak, Ling Xi adalah orang pertama yang marah.
Dalam hal identitas, status Mu Chen tidak lebih rendah dari Mo Xin. Namun, pidato orang itu sangat sombong dan mengabaikan Mu Chen. Dengan demikian, wajah Ling Xi menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi ke dalam lingkungan dan membentuk arai spiritual, menyelimuti Mo Xin di dalamnya. Energi spiritual yang kuat dengan cepat berkumpul di arai spiritual, membentuk naga singa realistis yang meraung saat memancarkan aura ganas dan menyerbu ke arah Mo Xin. Arai spiritual, trik kecil, Mo Xin mengejek dan tidak berhenti. Dia melemparkan pukulan dengan energi spiritual kekerasan berkumpul di tinjunya dengan lapisan cahaya hitam menyelimuti tinjunya. Tinju itu mengenai kepala naga singa. Ruang berfluktuasi dan terkoyak saat naga singa yang tampak perkasa langsung hancur. Jelas, arai spiritual yang Ling Xi telah bentuk di menit terakhir tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Mo Xin. Karena kamu ingin menonjol, maka aku akan berurusan denganmu dulu. Menghancurkan naga singa dalam kepalan tangan, siluet Mo Xin terbang melintasi angkasa dan dia muncul di hadapan Ling Xi. Dengan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti tinjunya, dia menusuk dada Ling Xi dengan niat membunuh. Serangan Mo Xin terlalu cepat dan, dibandingkan dengan itu adalah level yang sama sekali baru, bahkan dari Wutong. Jadi ketika jab itu terbang, Ling Xi dengan ringan merajut alisnya dengan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang mengembun dengan panik. Dia sebenarnya tidak memilih untuk bertahan, karena dia tahu bahwa saat dia berhasil menyelesaikan arai spiritualnya, bahkan Mo Xin harus membayar harganya. Secara alami, dia juga akan terluka parah oleh Mo Xin. Ini adalah teknik bertarung untuk tidak ada pihak yang menang. Tetapi ketika serangan Mo Xin mendekati Ling Xi, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan dia langsung ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, siluet Mu Chen menyerang seperti macan tutul bersama dengan aura tak menyenangkan di matanya saat dia menyerang Mo Xin. Akhirnya tidak bersembunyi di belakang seorang wanita. Melihat Mu Chen menonjol, ejekan yang menggantung di bibir Mo Xin semakin padat. Namun, serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebaliknya, fluktuasi energi spiritual yang datang dari jabnya menjadi lebih padat. Jelas, dia bermaksud menghancurkan Mu Chen dengan tusukan. Tanpa ekspresi di wajahnya, pagoda surgawi melintas di mata Mu Chen dan energi spiritual di tubuhnya sepenuhnya diubah, diperkuat menjadi energi spiritual yang mengkristal seperti gelombang deras yang melonjak di tubuhnya. Menghadapi jab ganas Mo Xin, Mu Chen telah membuang jab juga. Energi spiritual mengkristal berkumpul di tinjunya, menyebabkan seluruh lengannya mengkristal, bersama dengan fluktuasi yang tidak bisa dihancurkan gemetar di udara. Selanjutnya, kedipan yang mengkristal membawa fluktuasi aneh yang bahkan mencemari energi spiritual di wilayah ini. Ini benar-benar pagoda surgawi. Mata Mo Xin berkedip. Di antara klan Buddha kuno, pagoda surgawi memiliki kemampuan penyegelan paling murni dan paling kuat. Setiap energi spiritual akan dengan cepat disegel saat kontak. Tapi itu tidak berguna melawanku. Mo Xin mendengus saat cahaya hitam berkedip di matanya. Itu juga sebuah pagoda yang muncul di pupilnya, hanya saja itu sepenuhnya hitam. Pagoda hitam ini juga langka di klan Buddha kuno, hanya garis keturunan paling murni dari garis darah Mo-nya yang bisa mengolahnya. Meskipun pagoda juga memiliki kemampuan penyegelan, itu tidak semurni pagoda surgawi, itu lebih gelap dan lebih menyeramkan. Cahaya hitam mengubah lengan Mo Xin menjadi hitam dengan asap hitam pekat, seolah-olah memiliki kemampuan untuk mengikis. Saat asap naik, itu meninggalkan bekas hitam di ruang angkasa dari kemampuan korosif. Dua pukulan terang dan gelap dengan ganas bentrok bersama di saat berikutnya dengan cahaya hitam pekat dan cahaya mengkristal meledak. Mereka terus-menerus mencoba mengikis satu sama lain, dan bahkan tanah di bawah kaki mereka runtuh, meninggalkan celah besar seperti sarang laba-laba di tanah saat menyebar. Energi spiritual yang kuat tersapu saat tubuh Mu Chen dan Mo Xin gemetar. Mu Chen mundur 10 langkah dengan batu-batu di jalannya hancur menjadi abu. Seorang penguasa bumi yang lebih besar juga berani menghadapiku secara langsung. Mo Xin hanya mundur beberapa langkah dari konfrontasi ini sambil mencibir. Tapi ketika suaranya mendarat, dia merasakan fluktuasi spasial dari kanannya dan siluet muncul dengan pukulan kuat yang diselimuti kilau kristal. Serangan mendadak itu mengejutkan Mo Xin, karena Mu Chen jelas terpesona oleh serangannya. Jadi siapa yang menyerangnya sekarang? Reaksi Mo Xin tidak kurang. Dia melemparkan telapak tangan, berbenturan dengan kepalan tangan yang mengkristal. Dalam konfrontasi ini,
Mo Xin adalah orang yang menderita dan tangannya gemetar sebelum dia terbang keluar. Saat dia mundur, wajah Mo Xin ditutupi dengan keterkejutan dan dia terbang kembali dengan ekspresi gelap di wajahnya dan keterkejutan di matanya. Itu karena pada saat itu, dia merasakan bahwa itu juga Mu Chen yang menyerangnya. Bagaimana bisa ada dua Mu Chen? Hati Mo Xin terkejut. Tidak, ada satu lagi. Mo Xin tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual dari punggungnya dan pupil matanya menyempit. Tapi kali ini, dia terkejut saat energi spiritual yang kuat menyerang punggungnya. Kekuatan mengerikan meledak dan Mo Xin melesat seperti bola meriam, membuka jalan sebelum dia terkubur di reruntuhan. Seluruh pasar terdiam dengan banyak orang terkejut di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasil antara konfrontasi keduanya. Dalam konfrontasi pertama, Mu Chen sebenarnya di bawah tangan. Tapi tidak ada yang mengharapkan Mu Chen identik lainnya dengan kekuatan yang sama menyebabkan Mo Xin berada dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah itu klon spiritual? Mereka sebenarnya sekuat tubuh utamanya. Mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat tiga siluet berdiri. Ketiga Mu Chen itu memancarkan aura serupa dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ketika kelompok King Xuang melihat ini dari jauh, mereka juga terdiam. King Ling mau tidak mau menggosok matanya dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Jelas, jumlah pemilih dari situasi ini juga mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan dua klon spiritualnya itu? King Ling melebarkan matanya saat dia tergagap. Ekspresi dingin King Xuang juga sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat pulih. Dia melirik Mu Chen dan dia mengejek diri sendiri, sepertinya kita semua melakukan kesalahan. Dia bukan hanya penguasa bumi yang lebih besar. Dengan dua klon yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, bahkan jika Mu Chen hanyalah penguasa bumi yang lebih besar, kekuatan bertarung yang dimilikinya tidak lebih lemah dari penguasa bumi yang disempurnakan. Tidak heran mengapa Mu Chen tetap tenang meskipun permusuhan ditunjukkan oleh Xuan Luo dan Mo Xin. Jadi ternyata dia benar-benar tidak takut pada mereka. Sangat lucu bahwa dia bahkan ingin memberinya perlindungan. Sekarang dia melihatnya, sepertinya dia mempermalukan dirinya sendiri. King Ling cemberut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tiga siluet, dia menahan diri. Karena Mu Chen bahkan dapat menyebabkan Mo Xin menderita dalam konfrontasi mereka, itu sudah cukup baginya untuk menyimpan kesombongannya. Pada saat yang sama, Xuan Luo melihat ini dengan ekspresi tenang, karena dia tahu tentang informasi Mu Chen sejak lama. Karena itu, dia tidak terkejut bahwa Mo Xin akan menderita karena kecerobohannya. Tetapi ketika dia melihat kedua klon itu, ada kobaran api keserakahan yang tidak dapat disembunyikan di kedalaman matanya. Ini benar-benar tiga murni, sungguh beruntung, tetapi ketika kamu berada di tanganku, kemampuan surgawi peerless milikmu itu akan menjadi milikku. Bab 1320. Pertarungan itu bertentangan dengan harapan semua orang dan kebisingan di sini telah menjadi sunyi dengan tatapan kaget melihat Mu Chen. Tim-tim yang sebelumnya masih memandang rendah Mu Chen mengungkapkan ekspresi serius saat mereka melihat Mu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Memang, bagaimana mungkin orang yang datang ke jurang suci primordial tidak memiliki satu atau dua hal? Reruntuhan tempat Mo Xin mendarat meledak dan siluet perlahan keluar. Pada saat ini, Mo Xin memancarkan aura tak menyenangkan yang sangat padat saat dia melihat Mu Chen dengan niat membunuh memenuhi matanya. Mo Xin jelas tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan dari konfrontasinya dengan Mu Chen. Selama ini, Mu Chen hanyalah seorang pendosa tanpa status apapun di matanya. Meskipun ibu Mu Chen memiliki posisi tinggi di klan, Mu Chen tidak pernah menikmati sumber daya dari klan Buddha kuno. Jadi, Mo Xin telah memandang Mu Chen dengan jijik, dan dia telah membayar harganya untuk itu. Di matanya, orang berdosa yang tidak berharga telah memberinya rasa obatnya sendiri. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini untukku, Mo Xin. Betapa tidak terduga, Mo Xin menyeka darah dari sudut bibirnya saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan acuh tak acuh. Sepertinya setelah pertama kali dia menderita, Mo Xin akhirnya melihat orang berdosa dari klan Buddha kuno mereka dengan serius. Mu Chen menyipitkan matanya. Karena Mo Xin bisa menjadi tuan muda dari klan Buddha kuno, maka dia harus memiliki satu atau dua hal. Setidaknya setelah menderita kerugian yang begitu signifikan, dia masih bisa menahan amarah di hatinya dan mulai memperlakukan masalah ini dengan serius. Tipe orang ini adalah musuh yang tangguh.
Mu Chen juga tahu bahwa alasan mengapa Mo Xin akan berada dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya adalah karena Mo Xin terkejut oleh Tripuresnya. Dengan persiapan, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan efek yang sama lagi. Namun, Mu Chen juga tidak merasa menyesal tentang hal itu. Jika dia akan melawan lawan seperti Mo Xin dengan semua kartu mereka terungkap, tidak ada yang dia takuti. Kejutanmu baru saja dimulai. Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari niat membunuh Mo Xin. Pertandingan ini telah membuat banyak orang terkejut. Dilihat dari kelihatannya, Mu Chen benar-benar melawan Mo Xin. Oh, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Mo Xin mencibir saat beberapa siluet terbang dari sisinya, 3 penguasa bumi sempurna yang asli. Orang-orang itu jelas berasal dari klan Buddha kuno, bawahan Mo Xin. Pendosa Mu Chen, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Mo Xin. Cepat menyerah. Beberapa ahli dari klan Buddha kuno berteriak ketika mereka melihat Mu Chen dengan marah. Dari mana datangnya lalat-lalat ini? Anda juga memenuhi syarat untuk menggonggong pada Tuan Muda saya. Long Xiang menonjol dari belakang Mu Chen saat dia melihat dengan tatapan gelap. Oh, Tuan Muda, bisakah orang berdosa juga menjadi Tuan Muda? Long Xiang, sepertinya kamu telah berkembang mundur setelah bertahun-tahun. Penguasa bumi yang disempurnakan yang tahu Long Xiang diejek. Kenapa kita tidak mencari tahu setelah kita bertarung? Long Xiang tersenyum saat tinjunya mengepal bersama dengan energi spiritual yang kuat menyapu. Penguasa bumi yang disempurnakan, kamu juga telah menembus alam penguasa bumi yang sempurna. Merasakan energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Long Xiang, beberapa mata penguasa bumi yang disempurnakan menggigil. Menurut apa yang mereka ketahui, Long Xiang telah terputus dari semua sumber daya dari klan Buddha kuno sejak lama. Dia telah berada di kuasa Earth Sovereign Realm untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengambil langkah itu. Tapi dia benar-benar membuat terobosan setelah mengikuti orang berdosa untuk waktu yang singkat. Ling Xi juga berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tangannya, dengan cepat menyatu dengan lingkungan. Hanya dengan satu perintah, mereka akan dapat membentuk arai spiritual. Luo Li juga berdiri di samping Mu Chen. Meskipun dia penguasa bumi kecil, cahaya spiritual berkedip di matanya yang memancarkan aura berbahaya. Kedua tim berdiri dengan ketegangan tinggi. Pertempuran mungkin pecah kapan saja sekarang. Tim di sekitarnya juga mundur, takut mereka akan terseret ke dalam pertempuran. Mu Chen, tapi saat ketegangan meningkat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan semua orang melihat sebuah tim memotong kerumunan sebelum mereka berdiri di samping pesta Mu Chen dan melihat ke pesta Mo Xin. Jelas, itu adalah pihak Wen Qingxuan yang pergi untuk mengumpulkan informasi. Klan Wen, ketika Mo Xin melihat tim Wen Qingxuan, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah berharap Mu Chen berkenalan dengan klan Wen. Tapi hanya Wen Ziyu yang melangkah ke alam penguasa bumi yang sempurna di antara kelompok Wen Qingxuan. Jadi Mo Xin tidak terlalu takut. Tetapi dengan suasana yang hancur, Mo Xin juga berangsur-angsur menjadi tenang. Ini jelas bukan waktu untuk melakukan pertempuran habis-habisan dengan pihak Mu Chen. Melalui pertempuran sebelumnya dengan Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen hanya tampak sebagai penguasa bumi yang lebih besar, tetapi kekuatan pertempurannya telah melampaui sebagian besar penguasa bumi yang disempurnakan. Selanjutnya, Mo Xin curiga bahwa Mu Chen mungkin memiliki kartu truf yang lebih kuat. Jika tebakannya benar, maka dia harus membayar harga yang mahal, bahkan jika dia bisa menang. Dengan begitu banyak serigala di sekitar, belum lagi orang itu, Xuan Luo. Mo Xin curiga Xuan Luo akan bergerak jika dia menemukan kesempatan. Pada saat itu, semua kerja kerasnya akan menjadi milik Xuan Luo untuk dinikmati. Itu adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, Mo Xin mengambil napas dalam-dalam dan niat membunuh yang melonjak di sekitarnya juga telah ditarik kembali. Matanya kembali menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen. Aku pasti akan menangkapmu dan menyerahkanmu ke Grand Elder. Mu Chen mencibir, kamu boleh mencoba, kapan saja. Melihat Mu Chen dalam-dalam, Mo Xin tidak melanjutkan berbicara sebelum dia melambaikan tangannya dan pergi. Beberapa ahli dari klan Buddha kuno bertukar pandang, karena mereka tidak mengharapkan Mo Xin, yang telah memerintahkan angin dan hujan sepanjang hidupnya, untuk benar-benar menanggung amarah setelah dipermalukan oleh orang berdosa dan pergi. Dia benar-benar putra King Yanjing. Syukurlah dia orang berdosa, atau dia mungkin pesaing kuat lainnya, selain Xuan Luo.
Mereka bertukar pandang saat mereka merenungkan dalam hati sebelum dengan cepat bergabung dengan Xuan Luo. Pertempuran yang hampir pecah tiba-tiba berakhir, membuat banyak orang merasa kasihan. Lagi pula, jika kedua pihak bertarung, pasti akan ada satu yang kalah, yang mungkin bisa mereka dapatkan dari keuntungan. Ketika King Xuan dan rombongannya melihat ini, mereka juga memutuskan untuk pergi, karena mereka tidak berniat menyapa Mu Chen. Itu karena sikap acuh tak acuh Mu Chen telah menyebabkan sedikit penghalang di hati mereka. Namun, mereka bisa merasakan tatapan Mu Chen dari jauh ketika mereka berbalik. Mu Chen menatap King Xuan sebelum dia dengan ringan menganggukkan kepalanya sebagai salam. Jelas, dia juga merasakan bantuan mereka sebelumnya. King Xuan mengangguk ke arah Mu Chen sebelum pergi dengan King Ling dan partinya. Ayo pergi, tidak ada yang perlu ditonton lagi. Xuan Luo tersenyum ringan sebelum dia berbalik dan berbicara dengan Bai Siner di sampingnya. Nona Siner, saya yakin Anda akan tertarik dengan informasi saya. Memutar pupil hitamnya, Bai Siner tersenyum dengan cara yang dimanjakan. Apakah ini tentang 4 penguasa surgawi suci? Xuan Luo tersenyum saat dia berbalik dengan Bai Siner sedikit mengangkat bibirnya saat dia mengikuti. Melihat semua orang pergi, Mu Chen memegang piringan perunggu misterius di tangannya. Dari reaksi Mo Xin, yang terakhir seharusnya juga merasakan sesuatu dari di sini. Tapi itu tidak sekuat Mu Chen, karena Mo Xin tidak menyentuhnya. Kalau tidak, Mo Xin tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Item ini harus dikaitkan dengan klan Buddha kuno dan bahkan mungkin terkait dengan leluhur klan itu. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mempelajari ini. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Mu Chen, kamu benar-benar menyebabkan masalah kemanapun kamu pergi. Wen Qingxuan berbicara dengan nada menggoda. Mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama, namun Mu Chen telah menyebabkan masalah. Sambil tersenyum, Mu Chen bertanya, bagaimana? Apapun, dia secara alami bertanya tentang warisan dari 4 penguasa surgawi suci. Hanya saja dia menanyakannya dengan santai karena dia tidak berpikir bahwa Wen Qingxuan akan dapat memperoleh informasi dengan begitu cepat. Tetapi berbeda dengan harapannya, Wen Qingxuan mengangguk. Kamu punya beberapa. Mu Chen tercengang. Bukankah efisiensi itu terlalu tinggi? Wen Qingxuan dengan serius menganggukkan kepalanya. Menurut informasi, akan ada pertemuan besok di kota, di mana informasi akurat mengenai 4 penguasa surgawi suci akan diungkapkan. Diungkapkan, Mu Chen mengerutkan alisnya. Mengapa ada orang yang mengungkapkannya dengan betapa berharganya informasi itu? Tidak gratis. Tentu saja. Wen Qingxuan tersenyum sebelum dia membuka 5 jari pada Mu Chen. Biaya masuknya adalah 50 juta tetes sovereign spiritual liquid.